Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak teman-teman berpikir gimana para ulama menentukan hukum untuk hal-hal baru yang nggak ada di zaman Nabi? Misalnya kayak narkoba jenis baru atau transaksi modern. Nah, disinilah keindahan Islam punya metode yang namanya qiyas, alias analogi hukum. Inti dari qiyas ada pada satu kata kunci, yaitu illat. Illat adalah alasan logis kenapa sebuah hukum diciptakan. Contoh paling gampang yaitu khamar atau miras itu haram karena ada sifat lahiriah yang terukur, yaitu memabukkan. Nah, sifat memabukkan ini yang disebut illat. Jadi apapun zat baru yang muncul hari ini, selama sifatnya sama-sama memabukkan dan merusak akal, maka hukumnya otomatis ikut haram. Tapi menetapkan alasan hukum itu gak boleh cocok logi atau modal perasaan doang. Jumhur ulama sepakat illat itu harus memenuhi syarat ketat. Yang pertama, harus secara zahir alias nyata dan bisa diindra. Yang kedua, harus mendobit, artinya ia harus konsisten, gak berubah-ubah karena perasaan orang atau situasinya. Makanya, dalam safar atau perjalanan jauh, kita dapat keringanan sholat karena alasan jarak perjalanan yang terukur, bukan karena alasan lelah. Kenapa? Karena rasa lelah itu relatif bagi tiap orang, sedangkan jarak itu sudah pasti. Indah dan adil banget kan? Menariknya, analogi dalam Islam itu punya tingkatan. Ada yang namanya qiyas aulawi, di mana kasus baru justru hukumnya jauh lebih kuat daripada kasus lama. Contohnya, Al-Quran melarang kita untuk mengatakan atau membentak orang tua. Secara logika qiyas, kalau bilang saja sudah haram, maka memukul orang tua hukumnya jauh lebih haram lagi. Meski kata memukul gak tertulis langsung di dalam ayat Al-Quran. Kesimpulannya, syariat Islam itu sangat logis dan gak pernah kaku melalui qiyas. Kita belajar bahwa setiap aturan yang Allah tetapkan selalu menyimpan hikmah demi menjaga kemaslahatan dan menolak bahaya bagi hidup kita. Yuk, share pendapat kamu di kolom komentar dan tunggu faedah selanjutnya. Barakallahu fikum.